Harus kita jaga baik-baik hubungan keluarga ini. Khususnya kepada almarhum Haji Sujono Abdul Karim. Ada ibu-ibu nanya dengan saya, Ustadz Hatoli izin nanya, waktu saya ceramah di Sungai Pugo, bagaimana cara berbakti dengan orang tua yang dah meninggal? Saya dolok waktu kata dia waktu masih orang tua hidup pernah kurang ajar, pernah durhaka. Sekarang saya nyasal. Gimana cara berbakti dengan orang tua tapi dah meninggal? Ada 4 yang harus ibu lakukan untuk orang tua yang dah meninggal. Pertama, bersedekah atas nama almarhum. Ini ibu-ibu nanti yang banyak duitnya, saya lihat muka orang kaya sebenarnya tuh. Kaya sebenarnya kan? Ada enggak 1 miliar duit di rumah? Mudah-mudahan ada. Yang banyak duit, orang tua dah meninggal, sedekah atas nama orang tua. Kemana Pak Ustadz? Banyak. Kalau nak nyumbang ke anak yatim piatu, merik makan anak yatim, silakan. Kebetulan haul ke-7, duit banyak, pergi ke panti asuhan di Sebenua. Ada namanya panti asuhan Nurul Hamid, nama pimpinannya Tajudin Jayadi. Assalamualaikum Pak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Saya keluarga besar dari almarhum Haji Sujono Abdul Karim. Kak ye, saya nak sedekah atas nama orang tua saya. Berapa jumlah anak yatim di panti itu? Ada 200 orang bu. Keluarkan semuanya. Aku nak meriknya makan. Semuanya ke? Daan orang 2 aja. Kebetulan aku cuma bawa dak bungkus kata dia. Bantar lagi masih lama sih hari raya kurban. Berkorban atas nama orang tua yang dah meninggal. Silakan yang mampu, yang banyak duitnya berkorban. Kalau nak kongsi dengan sekok sapi 7 orang boleh, atau nak sekok sapi untuk umat saya aja boleh. Yang banyak duitnya silakan, tak usah ragu. Ustadz ngomong gaya, ada ke hadisnya? Ada sahabat Nabi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya ummi matat, umat saya meninggal. Terus apa atas sodako anha? Boleh ke aku sedekah untuk dia? Kata Nabi, tasodak, bersedekahlah, pahalanya nyampai. Gaya Pak. Itu masjid luar biasa. Saya baru tahu nama masjidnya itu Al-Karim. Ngambil nama orang tua. Mantap. Cerdas memang Pak Irwan dan keluarganya ini. Yang banyak duit nanti bangun masjid untuk nama orang tua. Nama orang tua saya Al-Karim, Masjid Al-Karim. Gaya deh. Nama orang tua saya Robert Pak Ustadz. Nama masjidnya? Bisa nak Robert juga. Bari ujungnya Robert Al-Islami. Gaya dia. Bagus. Saya nanti kalau banyak duit nak bangun masjid lah juga untuk orang tua saya. Nah, apa nama masjidnya? Nama ayah saya Salman, Masjid Salman. Salman ayah Pak Ustadz, Salman. Nggak kayak artis India, betul? Masih ada hubungan keluarga masih. Ayahnya dengan ayah saya masih sami ayah. Ayalah tadi hubungannya. Setiap orang kalau dah nama masjid Al-Karim berarti itu memang dibuat untuk almarhum. Setiap orang yang sholat di situ nanti, orang yang tahajud di situ, orang yang ngadakan ceramah di situ, orang yang silaturahmi di situ, orang yang buka puasa di situ, orang yang iktikaf di situ dapat pahala. Dia dapat pahala yang sama dari seluruh orang yang ngerajakannya di situ. Gaya cerdas beramal. Itu banyak orang sekadar cuma untuk dirinya seorang. Mati si anak ngalir pahalanya. Tapi yang bisa melakukan itu hanya anak yang soleh, yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita soleh dan solehah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, cara berbakti dengan orang yang dah mati. Yang kedua adalah
doakan dia. Doakan dia. Minimal setiap rakaat salat, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal ye. Nak panjang-panjang agak terserah. Tapi yang bisa doakan orang tua hanya anak cucu kita yang semahyang. Yang daan semahyang, jangankan nak doakan orang tua, dirinya seorang pun daan didoakan. Makanya penting bagi bapak ibu, kalau memang daan sampat nak marikan anak nanti sekolah agama, masukkan dia ke sekolah agama. Pak Ustadz, anak saya sekolahkan sekolah umum, tapi di rumah dah kami ajari agama. Mantap. Ia luar biasa sampat orang tuanya. Karena nanti dia akan menjadi orang yang peduli atau indah dengan orang tuanya. Bu, ibu, mau nak punya anak soleh-solehah? Mau, maka berikanlah dia pendidikan agama. Boleh dari ibu sendiri, atau kalau nak sampat berikan ke ustadz, atau ustadz nak sampat masukkan ke pondok pesantren. Mahal sekolah pesantren Pak Ustadz? Nggak mahal. Sebenarnya ibu mampu sekolahkan anak tinggi-tinggi. Buktinya ibu mampu ngumpulkan cincin 5 IG di jari. Mampu, tergantung niatnya. Nah itulah. Anak kita diajari sholat, disuruh dia baca Quran, diberikan pendidikan agama supaya dia nanti berbakti dengan orang tuanya, didoakannya lah anak-anak orang tuanya itu nanti. Itu yang kedua, cara berbakti dengan orang tua yang dah meninggal. Yang ketiga, sambung silaturahmi dengan kerabatnya, dengan keluarga-keluarganya. Nah itulah yang dilakukan oleh keluarga besar almarhum Haji Sujono Abdul Karim di Masjid Al-Karim SMK Subur Insani ini. Nyambung keluarga, nyambung silaturahmi. Silaturahmi, nah inilah yang betul sebenarnya. Kumpulkan keluarga, buat acara, barik makan. Dah dibarik makan, silakan makan Pak. Saya ceramah bebas, yang lapar silakan makan, yang minum, yang haus silakan minum, yang ngantuk silakan tidur. Yang nak tidur, tidur aja tidur. Palan-palan saya balik. Kadang kita baru bawa makanan kalau keluarga dah sakit. Itu salah menurut saya. Orang dah sakit baru nak dibawakan buah. Orang sakit dibawakan buah, habis buah dimakan orang sehat. Nak bawakan buah ya pas dia sehat supaya dia makannya. Jadi mun orang sakit dibawakan apa Pak Ustadz? Bawakan tanah. Ngapetang dibawakan tanah? Bang, dah berapa lama kau di rumah sakit? Dah seminggu. Semahyang kendaan? Daan. Ngapetang daan semahyang? Yo, kata dokter tanganku penuh dengan kabel-kabel infus tuh. An boleh nyantuh hai, kata Pak dokter. Mun aku nyantuh hai, aku mati. Nah, aku bawakan tanah mau ke? Nah, kita nak bawakan tanah. Kau nak nyuruh aku cepat mati ke apa? Bukan, abang kan tak boleh nyantuh tanah, nyantuh air. Ku bawakan tanah untuk tayamum. Kemudian yang keempat, cara berbakti dengan orang yang dah meninggal, berziarahlah ke makamnya. Lapangkan kuburnya, lapangi. Ah, gaya dia. Iya, ziarah ke kubur. Untuk apa ziarah ke kubur? Selain berbakti kepada orang tua, untuk mengingatkan kita supaya ingat mati. Saya termasuk yang suka ingat mati. Maka kalau ada orang undang saya, Ustadz Atoli, nanti datang acara takziah, ada orang meninggal, bisa datang? Insya Allah datang. Acara pemakaman jam berapa? Jam 1. Laka zuhur saya langsung datang. Begitu nyampai di pemakaman, saya lihat cuma tukang gali kubur seorang. Yo, kemana itu orang yang dikuburkan? Oh, Ustadz datangnya kecepatan, katanya. Jenazahnya masih di rumah. Saya foto liang lahat, saya jadikan wallpaper di dinding HP. Setiap orang yang nelpon muncul kuburan. Ingat mati. Setiap ada yang nelpon ingat mati.
Sekali balik ceramah tengah malam Pak, jam 12. Ada orang nelpon, "Wih, ingat mati lagi." Takutan juga saya ganti fotonya. Bagus ingat mati. Jadi pagi kubur itu ingat mati.